Halo guys, hari ini aku sedang berada di Jalan Malioboro. Dalam vlog kali ini, aku akan mengajak kalian berjalan-jalan di salah satu tempat paling ikonik di Yogyakarta, yaitu Jalan Malioboro. Malioboro ini berasal dari kata Malia yang berarti jadilah wali, dan Boro yang berasal dari kata ngumboro atau mengembara. Jadi makna Malioboro secara etimologis adalah jadilah wali yang mengembara. Pasar Beringharjo ini adalah pasar tradisional yang terletak di pusat kota Yogyakarta. Didirikan pada tahun 1758 selama masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono I. Pasar ini memiliki sejarah yang panjang dan menjadi salah satu tujuan wisata yang populer di kota ini. Pada mulanya, Pasar Beringharjo dibangun untuk sarana dan prasarana perekonomian Yogyakarta. Lokasi pasar ini terletak di sebelah utara keraton. Hey guys, halo, kembali lagi bersama kita. Aku Petra Fajar. Aku Zaki, Saat ini kita berada di salah satu pasar legendaris di Yogyakarta. yaitu Pasar Beringharjo. Ikuti keseruan kita menjelajahi Pasar Beringharjo. Yuk, Ya. Pasar Beringharjo terkenal sebagai pusat perdagangan batik tradisional Jawa yang menjadi warisan budaya Indonesia, dan UNESCO telah mengakui keindahannya sebagai warisan kemanusiaan yang tak tergantikan. Tidak hanya batik, pasar ini juga menawarkan berbagai jenis produk lainnya, seperti pakaian tradisional, kerajinan tangan, perhiasan, dan rempah-rempah. Nah, setelah melihat Pasar Beringharjo, kita bisa menikmati tempat yang lain nih. Di Jalan Malioboro, kita juga bisa melihat banyak andong yang masih menjadi salah satu alat transportasi yang digunakan di sini. Ini juga menjadi hal yang menarik jika kalian berkunjung ke Malioboro. Dan kita sekarang berada di Raminten. Jadi pasti tahu dengan suatu restoran yang juga di Jogja sangat ikonik, yaitu Raminten. Hamzah Batik, atau lebih sering dikenal dengan Raminten, adalah atelier dan pusat kreativitas yang terletak di Yogyakarta. Dikenal sebagai salah satu tempat terbaik untuk menemukan batik berkualitas tinggi. Hamzah Batik telah menjadi destinasi favorit para pecinta seni dan budaya. Hamzah Batik tidak hanya sekedar tempat untuk berbelanja, tetapi juga tempat untuk belajar dan mengapresiasi seni batik. Workshop dan kelas seni sering diadakan di sini, memungkinkan kita untuk merasakan pengalaman menciptakan batik sendiri dan mendalami proses yang memerlukan kesabaran dan keahlian. Salah satu hal yang paling menarik adalah beragamnya motif dan warna yang ditawarkan oleh Hamzah Batik. Dari motif tradisional hingga desain modern yang kreatif, setiap karya memiliki cerita dan makna tersendiri. Tidak hanya pakaian, Hamzah Batik juga menciptakan berbagai produk lain yang terinspirasi dari seni batik, mulai dari tas, aksesoris, hingga hiasan dinding.
Dan setelah dari Raminten kita jalan-jalan menuju Istana Negara. dan di sini sayangnya di Istana Negara cuma bisa di depannya. Saya di pagerin. Ya kita cuma jalan-jalan depannya aja, nggak ke dalam. Saya bener-bener tertutup dan akses buat masuk paling ke pas mungkin ada event. Istana Presiden memiliki makna yang dalam karena pernah menjadi tempat perlindungan dan pertemuan antara Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta pada tahun 1949. Pertemuan ini memantapkan tekad untuk melanjutkan perjuangan melawan penjajahan Belanda. Istana ini juga merupakan tempat penting dalam protokol kenegaraan, acara-acara kenegaraan, pertemuan diplomatik, serta kunjungan tamu-tamu negara asing sering diadakan di sini. Dan sekarang kita udah sampai di Benteng Vanderburg dari Istana Negara tadi, dan cuman beda seberangan doang. Ini Vanderburg dan itu Istana Negara. Dan kita bakal jalan-jalan masuk ke dalam Benteng Vanderburg. Benteng Vanderburg dibangun pada tahun 1765 oleh pemerintah kolonial Belanda. Benteng ini memiliki gaya arsitektur yang khas dari masa lalu. Sejarah Benteng Vanderburg juga sangat erat kaitannya dengan masa penjajahan. Benteng ini awalnya dibangun sebagai benteng pertahanan untuk melindungi pusat pemerintahan Belanda di Yogyakarta. Namun, benteng ini juga memiliki arti penting dalam kemerdekaan Indonesia. Saat ini, Benteng Vanderburg telah diubah menjadi museum dan tempat pameran. Di dalamnya, kita bisa menemukan berbagai artefak, dokumen, dan benda-benda bersejarah yang menceritakan tentang perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Nah teman-teman, saat ini kita udah berada di titik 0 km Yogyakarta. Oke, sekarang saya berada di titik 0 Yogyakarta. Tempat yang paling sering dikunjungi saat berwisata di Yogyakarta, yaitu titik 0. Lokasi ini adalah titik awal pengukuran jarak semua jalan raya di Yogyakarta. Tepat di depan Istana Presiden Yogyakarta, titik ini memiliki batu merah dengan tanda 0 km yang menghiasi permukaannya. Mari kita lihat keelokan Museum Sonobudoyo. Museum ini adalah salah satu museum terbesar di Yogyakarta dan menampilkan berbagai koleksi seni, kerajinan tangan, dan benda-benda bersejarah. Bangunan yang indah ini memberikan suasana yang pas untuk mengeksplorasi budaya dan sejarah. Halo guys, saya sekarang berada di Museum Sonobudoyo, salah satu museum terlengkap di Indonesia. Terlengkap nomor 2 sekarang. Museum Sonobudoyo tepatnya berada di depan Keraton Yogyakarta. Ya, sekarang Keraton Yogyakarta dihias dengan pasir-pasir putih itu. Yuk, mari kita masuk, ikuti keseruannya, menjelajahi Museum Sonobudoyo.
guys, sekarang tadi udah melihat Tandu apa kak? Tandu dari Surakarta dan Selangor. Oh, sekarang kita melihat apa? Sekarang kita melihat seni pertunjukan dan wayang yang pertama di sebelah kiri. Kita mempunyai display dari tari Sudoyo. Wow. Ini salah satu tarian yang sakral di daerah Jawa karena dia ditarikan ketika seorang pangeran mahkota akan dilantik menjadi sultan. Nah guys, dengan demikian, petualangan kita di tempat yang penuh dengan sejarah, keajaiban, dan pengetahuan umum telah usai. Semoga kalian menikmati perjalanan ini, dan jangan lupa untuk terus mengikuti vlog kami agar tidak ketinggalan petualangan menarik berikutnya.